Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di warung Kang Fadil. Kali ini kita akan ngobrolin tentang finance. Ya, buat teman-teman founder biasanya agak kurang enak denger gitu ya, finance gitu ya. Karena kita harus kenalan dengan berbagai jenis laporan keuangan, kemudian buku besar, kemudian rasio-rasio keuangan. Tapi mau nggak mau kita harus obrolin, ini nyawanya perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa grow ke depan, kondisi keuangan saat ini, apakah perusahaan sehat atau tidak, itu paling nomor satu kita lihat dari ya analisa keuangannya gitu. Termasuk teman-teman investor, pasti kalau mau invest kan dia lihat dulu tuh laporan keuangannya. Atau mau beli saham gitu, dia lihat dulu kondisi-kondisi keuangannya, mungkin rasio-rasionya, PBV-nya, PER-nya, DER-nya dan sebagainya. Nah, intinya untuk eh, dari awal kita mulai bisa disiplin masalah pencatatan keuangan. Karena ini dasarnya untuk kita ke depan bisa lebih tertib, bisa lebih disiplin dalam mengelola perusahaan kita. Nah, fungsi dari keuangan ini macam-macam. Kalau dilihat dari sisi audit, jadi kita bisa tahu apakah perusahaan ini memang sudah dikelola dengan baik, semua pencatatan dilakukan dengan baik, benar, kemudian tidak ada kesalahan. Dan audit ini ya sekarang bukan cuma keuangan, dari sisi security, dari sisi operation itu juga bisa dilakukan. Kemudian dari fungsi analisa, kalau semua catatan keuangannya baik, tentunya bisa dibentuk laporan-laporan keuangan yang nantinya dari summary-nya gitu bisa membuat rasio-rasio keuangan. Contohnya kayak debt to equity ratio, ngelihat kondisi hutangnya terhadap modalnya gitu. Atau profit margin rasionya gitu ya, rasio keuntungan dia selama ini apakah udah cukup baik atau terlalu kecil gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa melihat potensi-potensi yang masih bisa kita enhance lagi ke depan dari sisi keuangan. Kemudian tentunya dari data-data yang akhirnya bisa kita lihat analisanya, proyeksinya, itu kan biasanya kebentuk ya setelah punya data historis. Setelah kita ngerekam mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, ternyata kita lihat ada beberapa tren-tren, contoh tren penjualan. Oh ternyata di waktu tertentu produk kita ini meledak, misalnya dekat hari-hari raya gitu ya, atau mendekati tahun baru, atau mendekati eh, waktu-waktu akhir bulan gajian gitu ya. Nah dari situ aja kita bisa lakukan proyeksi, oh ternyata kita harus mungkin alokasi lebih banyak dana marketing ketika mau masuk ke hari-hari raya tertentu gitu ya. Nah, kemudian dari sisi valuasi, tentunya banyak yang mendirikan startup yang exitnya itu pengen menjual perusahaannya dengan nilai yang lebih tinggi atau mengundang investor lain yang lebih besar untuk membuat perusahaannya bisa lebih grow lagi, bisa berekspansi lagi, bisa lebih besar lagi gitu ya. Tentunya kan pertanyaan pertama yang ditanya berapa sih valuasi perusahaannya gitu. Di episode sebelumnya kita udah belajar bagaimana melakukan valuasi terhadap perusahaan dengan beberapa metode. Bisa dilihat dari asetnya, ada metode juga berdasarkan melihat scoring dari masing-masing parameter yang dimiliki internal perusahaan, hakinya, kemudian SDM-nya dan sebagainya. Nah, ini juga penting ya, valuasi. Nah, akuntansi ini bagian dari keuangan, ini bahasa bisnis, bahasa yang mudah dipahami untuk melihat kondisi sebuah perusahaan. Kalau kita gambarkan ini kayak dashboard di mobil ya. Jadi kita lihat mungkin yang ininya sales performance-nya, penjualannya, terus net income-nya itu sebagai kecepatan mungkin ya. Mungkin indikasi yang merah-merahnya itu mungkin tingkat hutangnya gitu ya. Atau biayanya gitu. Oh ternyata tinggi sekali atau hutangnya besar sekali dibandingkan dengan pemasukannya, dan ini kan membahayakan karena kan nanti modal dan kas ini bakal
terus, bisa-bisa bangkrut gitu ya. Nah, ini indikator ini bisa kelihatan dari bahasa akuntansi ini. Nah, untuk menggambarkan supaya lebih sederhana, ya ini karena target saya ini kan teman-teman yang mungkin backgroundnya nggak semua ngerti keuangan gitu. Termasuk saya orang IT, saya bukan orang keuangan. Tapi mau nggak mau ya kita tahu sedikit lah kulitnya. Nah, ini kita visualisasikan seperti kita nampung air di dalam ember, di mana air yang masuk ya kita anggap itu arus uang yang masuk ya. Arus uang ini berbentuk aset. Nah, yang pertama aset bertambah itu udah mulai dari setoran modal para foundernya, kemudian dari pendapatan usaha yang berjalan, kemudian kalau ngutang-ngutang gitu, tapi utang yang produktif ya di sini bukan utang konsumtif ya, utang untuk menjalankan usaha gitu. Kemudian aset perusahaan ini yang sudah masuk tadi, ini bisa berubah wujud jadi beberapa bentuk ya akun ya, menjadi kas, kemudian aset tetap mungkin ya kayak tanah, rumah, kemudian kendaraan, kemudian server dan sebagainya. Kemudian ada persediaan gitu ya, stok-stok, spare part dan sebagainya. Dan ada piutang juga di sini. Ya kadang kita jualan itu nggak selalu dibayar cash gitu, ada juga ya dicicil atau ya bayarnya ntar gitu ya. Nah sedangkan di ember itu banyak lubang, di mana ini membuat air yang sudah masuk keluar lagi. Nah ini kita sebut dengan aset yang berkurang ya, airnya berkurang. Yang bikin berkurang yang pertama ya jelas biaya operasional ya, yang fix atau yang variabel gitu yang bisa berubah-ubah gitu ya. Mulai bayar gaji, kemudian bayar listrik, kemudian bayar sewa, kemudian ongkos pengiriman, pajak dan sebagainya. Kemudian penarikan modal ya, kadang-kadang investor suka narik dananya mungkin setelah jangka waktu tertentu atau ada keputusan yang tiba-tiba berubah atau udah jatuh tempo harus bayar utang gitu ya. Itu juga menjadi aset kita ini berkurang. Nah, ini lubang-lubang ini semakin gede ya semakin membahayakan. Artinya air yang sudah kita tampung ya semakin keluar lagi gitu, semakin sedikit. Nah, sekarang kita ngomongin struktur keuangan perusahaan ya, udah mulai masuk akuntansian ya. Ada istilah aktiva dan pasiva. Intinya aktiva adalah harta yang dikelola oleh usaha kita, startup kita untuk mencetak keuntungan. Keuntungan ya laba ya di sini. Dibagi dua, ada aset lancar, ada aset tetap. Lancar itu ya bentuknya kas, tadi inventory, piutang usaha ya biasanya dia berbentuk uang dan bentuknya ini liquid gitu ya. Dan aset tetap yang sifatnya ya tetap deh statis ya, mulai dari peralatan untuk produksi, kemudian gedung dan tanah, kendaraan, kemudian mungkin server, kemudian perlengkapan-perlengkapan dalam membuat produk kita gitu ya, masuk ke aset tetap. Nah, sumber dari aktiva ini ya kita sebut pasiva. Ya, yang nomor satu jelas ya setoran modal yang dipertukarkan dengan lembar saham perusahaan gitu ya. Biasanya ini kan para founder awal atau venture capital atau perusahaan yang naruh dananya sebagai dana investasi di perusahaan kita ini modal. Kemudian utang. Utang ini baik dari orang internal, karyawan, pemilik atau ya dari luar perusahaan gitu, instansi keuangan gitu ya, atau VC atau angel investor gitu ya. Atau dan satu lagi ya laba ditahan. Laba ya keuntungan ya dari kita menjual barang dikurangin biaya ya itu laba. Tapi ya laba ini yang belum didistribusikan kembali ke investor ya jadi dividen masih ditahan ya namanya laba ditahan. Nah, kita ngelihatnya nanti antara jumlah aktiva dan pasiva ini harus balance, harus selalu sama. Nah, kita tahu juga istilah neraca ya. Nanti kan ada laporan neraca. Ini menggambarkan nilai aset yang dimiliki usaha kita dan strukturnya ya, bentuknya harta, utang dan modal.
Nah, kalau kita gambarkan tadi udah dijelaskan ya. Nah, kalau aset itu berbentuk tadi yang masuk itu ya dari bentuk modal, utang, laba ditahan gitu ya. Kemudian ada piutang dari orang lain gitu, ada barang-barang yang belum dibayarkan gitu ya, aset dan inventory, dan yang keluar ya itu bentuknya bisa penarikan modal, biaya, dan dividen. Nah, biasanya biaya dividen ini dipotong dari laba yang masuk gitu ya. Tapi kalau nggak ada laba ya dia motong modal gitu. Nah, struktur keuangan perusahaan ini tadi udah kita jelaskan. Nah, ini langsung ke bentuk-bentuk laporan ya. Contohnya neraca keuangan. Biasa dibuat setiap bulan atau akhir tahun gitu ya untuk melihat kondisi aktiva dan pasifa perusahaan. Seperti tadi kita sudah kelompokkan ya aktiva itu ke dalam kas, piutang, kemudian inventory, persediaan ya. Contoh di sini aktiva lancar ya itu bla bla bla, ada kas, ada piutang, ada persediaan sama DP jasa gitu ya. Di total berapa? Kemudian ada aktiva tetap. Nah, ini biasanya ya rumah, mobil, server di total semua, dan ingat namanya barang-barang aset tetap ini kan ada depresiasi ya. Kayak rumahnya nggak dipakai kan lama-lama rusak. Mobil dipakai lama-lama nilainya nurun. Server ya harganya jelas cepet banget jeblok. Kayak GPU apa itu cepet jeblok. Nah, ini juga dihitung depresiasi dari nilai aset tersebut gitu. Dan ini akan mengurangi nilai akuisisi atau pembelian awalnya gitu. Nah, semakin tahun semakin besar itu nilai depresiasinya. Nah, ini udah di total nanti nilainya antara aktiva lancar dan aktiva tetap masuk ke dalam total aktiva. Dengan pasiva ya udah total semua tuh utang-utang jangka panjang, jangka pendek, mulai utang usaha, utang pajak, utang-utang lain dalam operasional itu di total semua ditambah dengan setoran modal pemilik tadi ya yang di awal, dan juga laba-laba yang sudah dikumpulkan selama usaha ini berjalan dan yang belum dibagikan yang jelasnya. Yang dalam tahun itu masih berjalan gitu. Kalau tahun lalu kan udah jelas udah entah dibagikan atau dimasukkan kembali ke dalam modal gitu ya. Nah, sekarang kita setelah neraca kita ngomongin laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menggambarkan nilai bersih ya kekayaan perusahaan gitu ya. Nah, istilahnya kalau kekayaan perusahaan ya jelas udah nggak ada utang-utang ya. Jadi kalau nilai bersihnya ini minus ya berarti perusahaan itu bahaya tuh, bermasalah gitu, karena aset yang dimiliki itu begitu dikurang hutang ya minus ya, bahaya gitu. Semakin besar ya nilai bersih ini semakin baik perusahaan itu, semakin punya aset yang besar banyak gitu. Nah, sama ya kayak tadi ada setoran modal sebagai dana-dana aset, aliran uang yang masuk. Nah, sedangkan di sini yang keluar adalah bentuknya sama ya, penarikan modal, biaya, dan dividen. Cuma kita fokusnya bukan ke aset, sekarang ke modal yang dimiliki gitu ya. Mungkin di awalnya di sini kalau kita lihat eh, per tahun ya biasanya ada modal, penambahan modal di tahun 2015 sekitar 700 juta, kemudian ada setoran dari VC tambahan 7 miliar, jadi total 7,7 M. Nah, modal awal yang dulu belum ditambahkan itu 2 M. Akhirnya di total jadi 9,7 M. Sedangkan saat di akhir tahun, nah itu ada penarikan modal dari inkubator tertentu yang mungkin udah jatuh tempo, dia tarik modalnya kembali 500 juta. Kemudian kita bagi-bagi dividen dari laba yang kita dapatkan kepada para investor 150 juta. Ya udah tadi total modal tadi yang existing ditambah setoran modal baru dikurang dengan tadi dividen yang dikeluarkan sama penarikan modal oleh VC yang sudah berjalan gitu ya. Ya totalnya ya jadi 8,950. Intinya ini menggambarkan struktur modal kita bertambah, berkurang, atau seperti apa. Kemudian buku besar, ini biasanya dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Ini isinya ada transaksi-transaksi yang terjadi dalam operasional perusahaan secara
day to day gitu ya. Di sini kita bisa lihat nanti ada beberapa akun-akun yang dicatat ya, ada akun neraca aktiva, isinya ada aset, piutang, kemudian utang modal, laba ditahan, dan akun laba rugi berupa pendapatan dan biaya. Intinya dalam mencatat di buku besar ini itu ada dua kolom yang perlu kita tahu, ada kolom debit dan kolom kredit. Dimana kalau kita nyatet aset gitu ya, nanti penambahannya itu kita taruh di kolom debit, sisanya pengurangan di kredit. Kalau akun piutang nambah di debit, pengurangan di kredit dan sebagainya. Ini tinggal lihat ya, di googling juga banyak ya contoh-contohnya. Nah, intinya nanti kalau di total antara debit dan kredit itu nilainya harus balance gitu. Kadang-kadang untuk masukin ini kan agak ribet ya. Kalau saran saya, teman-teman pakai aja aplikasi pos-pos, aplikasi keuangan yang istilahnya udah secara otomatis bisa mengkelompokkan semua akun-akun ini menjadi tadi pasif aktiva ini gitu. Jadi otomatis laporan yang di-generate sudah jelas benar ya, kalau inputnya juga benar gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja, seperti ini loh kita ngebentuk sebuah laporan dari buku besar gitu ya. Dari contoh nih, setoran modal Tuan A, masukin di kredit 100. Nah, kasnya itu bertambah, kas di kiri kan, debitnya bertambah. Kemudian akun bahan baku, kita beli bahan baku baru sebanyak 5, berarti nambah di kredit 5, kemudian pembelian bahan baku di kiri, di debit nambah 5, kayak gitu. Jadi selalu balance gitu ya. Di sini juga utang. Wah, penerimaan utang baru, kredit berarti nambah, kemudian kas juga nambah di sebelah kiri. Ya, biaya juga di kredit nambah, di debit nambah untuk uh, pemasangan iklan TV, ini akun biayanya. Nah, inilah contoh-contoh saja. Nanti setelah dibikin ya seperti ini, semua totalnya gitu ya, dijadiin jurnal umum, mencatat secara kronologi karena ada tanggalnya di situ, tanggal kejadiannya, merinci setiap akun-akun ini baik di kolom debit dan kredit. Nah, ini kalau pencatatannya, ini kalau ini yang manual ya, saya sih nggak akan bahas detail dan kita kayaknya udah ninggalin segala sesuatu yang masih manual gitu ya. Tapi minimal teman-teman tahulah cara bacanya seperti itu. Nah, sekarang laporan cash flow ya, atau perubahan posisi nilai kas yang diambil dari akun kas pada buku besar gitu ya. Jadi sumbernya tadi dari buku besar. Nah, kita pengen lihat kas masuk dan kas keluar. Biasanya kalau yang masuk itu dari modal, penambahan utang, atau dari pendapatan. Kemudian yang mengurangi kas itu ya penarikan modal, pembayaran utang, dan biaya-biaya. Dan juga belanja aset dan persediaan secara cash. Nah, ini nanti kalau dibentuk laporannya seperti ini. Misal posisi kas awal di awal tahun ya 200 juta. Kemudian ada aktivitas operasional nih, mulai dari penjualan, biaya operasional, pembayaran pajak, dan sekian-sekian gitu. Penjualan kan berarti kan nambah ya kasnya, dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan pajak. Anggaplah di total 67 juta minus gitu, karena ternyata biayanya lebih besar dari pemasukan gitu ya. Kemudian investasi, kita boleh beli PC baru gitu ya, 25 juta. Tapi kita dapat untung karena kita mungkin ada ruang kosong yang kita sewain, dapat pemasukan 3 juta. Dikurangin ya masih minus 22 juta. Gitu, karena nggak nutup dari aktivitas investasi. Kemudian dari aktivitas pendanaan, wah di akhir tahun masuklah visi nyuntik dana 7M gitu. Sedangkan ada juga visi yang lama udah selesai kontrak ditarik dananya 500 juta. Ya udah tinggal di total aja semua dari kas yang di awal tahun, dikurangin tadi penjualan, dikurangin biaya-biaya dan pajak, kemudian ditambah juga aktivitas investasi kalau ada gitu ya. Kemudian kalau ada tambahan modal lagi dari pendanaan, baik
dari dalam, dari investor yang sudah ada, atau dari luar gitu ya. Akhirnya kita bisa lihat nanti posisi kasnya seperti apa di akhir tahun. Oke, sekarang laporan laba rugi. Ini menggambarkan dinamika ya. Dinamika berarti kan untung rugi itu aja ya, namanya perusahaan untung atau rugi. Nah, ini menjadi indikator bahwa dia ini sehat atau enggak gitu ya. Kalau rugi terus ya jelas nggak sehat. Kalau untung terus ya ini berarti grow-nya baik, dan perlu di-compare juga untung tahun lalu, tahun sekarang, tahun ke depan semakin naik atau stagnan atau malah turun gitu ya. Itu juga bisa kelihatan. Walaupun untung tapi untungnya grow ya gitu ya. Yang jelas rumusnya ya semakin banyak pendapatan lebih besar dari biaya dan bahan-bahan yang kita gunakan dalam produksi itu untung. Sisanya kalau pendapatan kita dikurangin biaya dan bahan-bahan yang kita pakai dalam produksi ternyata pendapatannya minus, ya itu rugi. Sederhana banget gitu ya. Nah ini seperti ini ya, kita catat semua pendapatannya dari penjualan atau dari interest di bank atau di mana gitu ya, atau kita ada aktivitas investasi gitu ya, ada pendapatan dari situ. Kemudian ini harga pokok penjualan. Nah ini biasanya biaya-biaya yang keluar ketika kita produksi barang. Kemudian persediaan awalnya berapa, pembelian bahannya berapa, persediaan akhirnya berapa. Akhirnya ini kalau kita bilang A, B, C tadi, A tambah B kurang C, artinya komponen yang sudah terpakai berapa, itu akan menjadi pengurang nantinya gitu ya. Kemudian ada biaya variabel ya, kayak biaya instalasi, distribusi, promosi, itu semua kan biayanya berubah-ubah. Bulan ini kita promosi, bulan depan enggak, makanya biayanya bisa berubah-ubah. Yang tetap ya kayak gaji, atau yang tetap bisa kayak listrik, sewa, itu biasanya tetap. Komisi juga kan variabel, bisa berubah-ubah. Ini juga ditambahin di situ, nanti di total. Ini di total antara biaya-biaya yang keluar untuk produksi barang ditambah biaya variabel tadi. Dan kemudian ada beban-beban usaha ya, mulai dari biaya operasional, gaji karyawan, sewa, mungkin eh, hal-hal lain yang menjadi biaya yang keluar rutin gitu ya setiap bulan. Nah, di total akhirnya kita dapatkan nilai laba atau rugi ya. Kalau rugi biasanya ada tanda kurungnya tuh, berarti minus gitu ya. Intinya di sini kita pengen lihat sisi kinerja perusahaan, untung atau rugi, sesederhana itu. Nah, kalau tadi kita balik ke analogi si ember yang diisi air, nah kalau air yang masuk itu deras, air yang keluar kecil, artinya apa? Untung. Tapi kalau air yang masuk dikit, air yang keluar banyak, itu rugi. Tapi kalau udah nggak ada air yang masuk, terus air di embernya kering, itu apa? Bangkrut. Soalnya mau gerak gimana, udah nggak ada uang gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi keuangan yang lain, yaitu untuk menganalisa perusahaan gitu ya. Nah ini istilah-istilah penting yang teman-teman perlu tahu. Kalau orang ngomong omzet, pendapatan, revenue, itu biasanya dia jual barang, dapatnya berapa ya itu. Jadi belum dikurangin apa-apa nilai total dari hasil dia jual barang. Nah, kemudian setelah jual barang, dia dikurangi harga pokok atau harga biaya produksi barang tersebut. Nah, yang kita sebut dengan COGS ya, cost of goods sold, atau HPP, harga pokok produksi. Nah, setelah kita kurangin, ya itu namanya gross profit atau untung kotor. Jadi ini udah mulai masuk ke dalam keuntungan, tapi masih ada biaya-biaya lain yang belum dibuang, walaupun dia sifatnya indirect. Contoh, teman-teman kan jualan barang gitu ya. Tapi kan kadang-kadang dalam menjual barang tuh keluar juga ongkos, keluar juga biaya promosi, keluar juga biaya-biaya lain yang eh, tambahan di luar produksi barang tersebut gitu ya. Ini yang kita sebut dengan indirect cost gitu ya. Nah, nanti gross profit
dikurang dengan indirect cost tadi, biaya lain-lain tadi, itu jadi laba operasional atau operating profit. Buat teman-teman yang soleh, yang rajin bayar pajak gitu ya, ini dikurang lagi gitu ya, dikurang lagi sama biaya pajak, biaya bunga gitu ya. EBITDA orang bilang ya, earning before interest and tax gitu ya. Itu baru net income, itu baru bersih gitu. Jadi cut berapa sekarang pajak 11% PPN ya, belum ada PPh 23 dan sebagainya. Belum kalau ada potongan bunga-bunga kalau dari utang atau apa gitu. Itu harus dikurang-kurangin sampai bersih banget, nggak dipotong-potong lagi, ya itu net income. Nah, itu yang kita sebenarnya perlu fokuskan gitu ya. Itu nyawa perusahaan tuh dari situ, itu yang netes ke dalam ember tadi, net income. Nah, rasio penting ini untuk melihat beberapa aspek dari keuangan perusahaan teman-teman ya. Pertama, kalau kita lihat kan berdasarkan tadi istilah-istilah pemasukan, kemudian ada gross profit, ada laba operasional sampai net income. Ada rasio namanya gross profit margin. Di mana ini gross profit dibagi dengan omset. Ya istilahnya untung kotor dibagi dengan ya hasil penjualan gitu. Nah, habis itu ada net profit. Net profit yang tadi yang bersih, yang udah dipotong semuanya, pajak-pajak yang udah dipotong dibagi dengan revenue. Intinya, kalau net profit kita besar, mendekati 100% gitu ya. Artinya kita punya cost itu rendah sekali ya. Pajak itu rendah sekali sehingga ini bagus gitu ya. Dari sisi pemasukan tuh sangat baik, sangat bagus. Tapi kalau net profit tipis banget gitu ya. Artinya ya cost kita terlalu besar gitu ya. Pajaknya ya, aku pajak sih stabil ya segitu aja ya, rata-rata jarang berubah. Nah, juga kita bisa ada rasio variable cost dibagi fixed cost. Ini untuk melihat sebenarnya variable cost kita nih gede apa kecil gitu ya. Istilahnya kalau variable cost makin kecil gitu ya, berarti kan nanti kelihatan berarti bagus dia bisa menekan biaya di luar biaya produksi barang itu sendiri gitu. Nah, istilah umum terkait aset. Nah, kalau kita lihat tadi kan aset itu terdiri dari modal yang disetorkan dan juga utang ya. Di total jadi aset yang kita milikin. Nah, aset dibagi dua, tadi ada aset lancar dan aset tetap ya. Aset lancar bentuknya cash, inventory dan piutang. Aset tetap ya bentuknya tadi rumah, mobil dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan beberapa rasio. Contohnya debt to equity ratio. Ya, matematik sederhana lah. Debt berarti kan utang dibagi B. B ini modal. Berarti kalau hasilnya gede mendekati, pokoknya semakin besar hasilnya artinya apa? Utangnya makin gede, nggak bayar mungkin dengan modalnya gitu. Makanya debt to equity ratio ini makin gede, makin jelek, utangnya gede gitu ya. Jangan-jangan nggak bisa balikin nanti gitu kan. Kemudian kita lihat debt to asset ratio, debt dibandingkan aset yang dimiliki. Ya, ini juga kalau kita makin kecil ya makin sehat, makin baik gitu ya. Liquidity current ratio, ini C bagi A, aset lancar ya dibagi dengan utang. Artinya apa? Ya semakin gede makin liquid, artinya apa? Utangnya makin gampang dibayar gitu. Kalau asetnya sedikit mau bayar utang pakai apa? Nggak mungkin kan, jual mimpi gitu ya. Terus return to on equity, equity ya E dibagi B, jadi net income dibagi B. Kita lihat aja yang dibagi apa. Oh, net income-nya ya, berarti kalau nilainya semakin besar berarti makin sehat gitu ya. Artinya apa? Income-nya itu besar sekali dibandingkan modalnya gitu. Berarti dia akan cepat berkembang, cepat eh, banyak pemasukan soalnya gitu ya. Kemudian return on asset ya, E bagi D. Kita lihat E, income dibagi aset gitu ya. Ini juga semakin gede semakin baik. Itu aja sih, sederhana itu. Dan kalau pakai apps
balik lagi biasanya rasio-rasio ini akan muncul ketika data itu semua sudah dimasukkan ya, secara rutin, secara disiplin dan baik ya. Ya mungkin teman-teman ada yang mumet, ada yang nggak ngerti ya, tapi harapan saya mungkin ada 10-20% yang teman-teman bisa ambil hikmahnya di sini ya. Tapi key message yang saya mau sampaikan nomor satu adalah pencatatan keuangan dalam usaha itu penting. Mau nyatet pendapatan, mau nyatet biaya, mau catat utang, mau catat ada setoran modal baru, eh, biaya-biaya lain-lain, variabel cost, semuanya catat, pokoknya semuanya catat. Mau caranya masih manual pakai Excel atau pakai buku, mau pakai apps, terserah mana yang sudah terbiasa dan sudah memudahkan buat tim finance-nya teman-teman. Ya kalau boleh usul ya gunakan lah app, karena akan mempermudah nanti untuk reportingnya dan menelusuri kesalahan-kesalahan dalam penginputannya. Bahkan untuk aplikasi yang udah canggih itu dia bisa kasih-kasih saran gitu ya. Nah yang kedua, gunakan ini sebagai metrik untuk pengukuran kesehatan perusahaan teman-teman, untuk menganalisa perusahaan gue sehat atau enggak, utangnya kebanyakan atau enggak, income yang masuk nih udah cukup atau enggak, grow-nya gimana dari tahun ke tahun, baik atau enggak, valuasinya gimana gitu ya. Atau perusahaannya udah tertib atau enggak secara audit ya kan kelihatan dari pencatatannya gitu ya, laporannya ketahuan lah ini kan hasil akumulasi dari data-data yang diinput dengan tertib gitu ya. Kemudian harapannya dengan laporan keuangan yang baik, kinerja perusahaan bisa dipantau dari waktu ke waktu dan kita bisa melihat di mana permasalahan-permasalahan perusahaan mulai dari laporan keuangannya gitu. Oh ternyata biaya kita selama ini untuk belanja inventory itu terlalu tinggi gitu. Ya udah panggil orang production. Kenapa harus beli begini-begini, nggak bisa sewa doang atau gimana gitu. Nah itu kan seperti itu, mulai dari duitnya dulu dicek gitu ya. Atau oh ini kok COGS-nya kok gede banget ya gitu ya. Sehingga ya kita punya margin tipis banget gitu. Bisa nggak ditekan lagi gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Ya, semoga yang bisa disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di next episode. Tunggu aja. Nanti kemungkinan kita ada kanal baru ya tentang teknologi dan bagaimana kita simulasikan membuat startup sendiri dengan produk-produk sederhana yang teman-teman akhirnya bisa praktekin sendiri gitu. Kadang-kadang sekarang kita masalahnya adalah gue udah banyak teori nih, gue udah banyak baca buku, banyak dengerin mentor-mentor gitu secara online offline, tapi gue mau start tuh bingung gitu, clueless gitu. Nah kita coba nanti di episode di kanal teknologi kita akan coba bikin produk startup bareng-bareng dengan anggapan ya teman-teman join ke tim saya terus kita develop bareng bagaimana sih gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.